Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mulai sejak kita lahir. Sebelum itu di dalam rahim ibu kita sudah mendapatkan nikmat sampai pada detik ini. Tak pernah lepas nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Di hari Jumat yang mulia ini kita perbanyak pula bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca hadis, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya, ngaji. Apa yang akan mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Jadi walaupun nampaknya sedikit ini subuh, tapi malaikatnya banyak menaungi kita, mengelilingi kita. Mulai dari sejak awal sampai selesai nanti, malaikat itu selalu berdoa, Allahumma fir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Nah, itu didoakan oleh malaikat. Kemudian yang terakhir, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Itu diantara keutamaan duduk di dalam majelis ilmu. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Kemarin terakhir sudah selesai, toharo sudah selesai. Kemudian langsung lompat ke puasa, pas di bulan puasa kemarin. Sekarang masuk bab tentang sholat. Bab tentang sholat. Ini teori dan praktek. Nah, teori dan praktek. Namun sebelum solat dimulai, biasanya dulu sebelum dimulai solat dikumandangkan dulu azan. Nah, jadi kita bahas sedikit azan, azan dan iqamah. Azan itu maknanya memberitahukan bahwa waktu sholat sudah masuk dengan lafaz yang ditentukan oleh syariat. Tak boleh dirubah lafaznya, tak boleh diganti-ganti. Dulu zaman Turki, Kemal Atatürk, mereka robah lafaz azan itu, dijadikan ke bahasanya, bahasa Turki. Nah, tak boleh, bid'ah, haram hukumnya. Tak boleh diterjemahkan ke bahasa yang lain.
karena lapasnya itu sudah ditentukan, mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia diputus, lapasnya diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia disambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lapas-lapas azan ini harus benar diucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Karena banyak juga kadang muazin asyhadu. Dia asyhadu. Hanya jelas. Bukan asyhadu, asyhadu. Allah. Banyak muazin bacanya anla. Anla. Dia Allah, nun mati bertemu lam, hukumnya bila gunnah, hilang nunnya. Nah, coba dengarkan, kadang-kadang banyak di tempat lain itu anla banyak yang membaca, dibaca dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kali juga. Hayya 'alas shalah, dua kali juga. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, ha besar di ujungnya. Kadang banyak yang terbalik. Hayya 'alas shalah, ha besar. Kalau hayya 'alal falah, ha kecil di ujungnya. Hayya 'alal falah, nah itu beda. Jadi penting juga yang azan ini paham fasahah, makharijul huruf. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi dalam lafaz azan itu ada pengagungan Allah, menyebut Allah Maha Besar, ada tauhid, menyatakan bahwa Allah itu esa, pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW, kemudian mengajak solat dan mengatakan bahwa dengan solat itulah kita akan menang, hayya 'alal falah, dan ditutup terakhir dengan kalimat tauhid juga. Nah, jadi itu lapas-lapas azan dan tidak boleh dirubah-rubah. Kemudian iqamah. Iqamah sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali. Asyhadu an la ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas shalah sekali juga. Hayya 'alal falah sekali. Ditambah dengan qad qamatis shalah. Kalau dia diputus qad qamatis shalah. Kalau dia disambung qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Kadang ada juga qad qamatis shalah, sudah diputusnya ditambah lagi qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Itu salah. Kalau disambung, diputus. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Bukan pula qad qamatis shalati, dia tu. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Banyak juga membaca qad qamatis sholati. Nah, salah barisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu qomat. Apa hukum azan? Jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan hukum azan ini sunnah. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan fardu kifayah. Fardu kifayah sama dengan sholat jenazah. Kalau tak ada azan di kampung ini, tak ada satu pun azan lagi, berdosalah semuanya. Sama macam sholat jenazah.
Lalu kalau jamaahnya hanya perempuan semua, tak ada laki-laki, maka tidak pakai azan, hanya iqamah saja. Jadi tak ada perempuan azan. Jangan besok tiba-tiba tak ada lagi bapak ni azan pula ibu-ibu. Tak ada. Ibu-ibu iqamah aja langsung. Tak pakai azan. Karena azan ini harus suaranya kuat. Dan itu kurang layak, kurang pantas kalau perempuan. Ada pula azan dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir diazankan di telinga sebelah kanan, diiqamahkan di telinga sebelah kiri pas baru lahir. Hadis Nabi, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Siapa yang lahir anaknya, maka azankan pada telinga kanan, iqamahkan pada telinga kiri, maka anak itu tidak dimudaratkan oleh jin. Jauh dari gangguan jin. Tapi kalau dulu lupa ngazankan, jangan diazankan pula lagi nanti pas pulang anak udah besar. Waktu kecil baru lahir itu yang diazankan. Syarat-syarat azan dan iqamah. Yang pertama, orang yang azan dan iqamah itu orang Islam. Harus Islam. Yang kafir tak boleh azan. Kemudian dia mumayyiz, bukan balik tapi mumayyiz. Mumayyiz ini sudah berakal, dia sudah paham. Kalau dilarang dia sudah mau. Anak-anak umur 6 tahun itu sudah boleh azan. Dia syaratnya tidak harus balik. Jadi kalau ada nanti anak-anak yang azan di masjid kita, boleh, tak masalah. Sudah mumayyiz. Kalau balik umur 15 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Tapi kalau mumayyiz ini umur 6 tahun itu sudah ada akalnya. Nggak boleh azan. Kemudian dilakukan kalau sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu baru azan, kecuali sholat subuh. Kecuali subuh. Kalau subuh boleh mulai dikumandangkan sejak tengah malam, boleh. Kalau subuh. Hadisnya, kata Nabi, jangan terhalang salah seorang dari kalian makan sahur karena azannya Bilal. Karena azan Bilal itu azan orang yang sedang beramal kembali untuk istirahat, dan orang yang tidur agar bangun bersiap-siap untuk sholat. Jadi zaman Nabi azan subuh 2 kali. Azan pertama Bilal, sebelum waktu subuh azan. Gunanya bagi orang yang tahajud mendengar azan Bilal ini, mulai istirahat dia. Setelah tahajud itu istirahat, tidur sebentar. Bagi orang yang masih tidur supaya dia bangun untuk bersiap-siap. Kemudian azan yang kedua, azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi muazzin Nabi 2 khusus untuk subuh. Azan yang kedua itulah baru yang masuk waktu. Tapi kalau di tempat kita ini tak biasa, tak usah kita buat. Nanti takut pula, heboh pula masyarakat tiba-tiba azan jam 3 kan. Lalu apa syaratnya lagi? Kalimat azan dan iqamah itu harus berturut-turut, tak boleh berhenti. Nanti pas lagi azan tiba-tiba ada yang manggil, pergi pula dulu, tak boleh.
Orang pun bingung nih kok tiba-tiba azan berhenti, nanti disambung lagi, ya tak boleh. Dan kalimatnya harus tertib, urutannya harus tertib. Tak boleh setelah Allahu Akbar langsung hayya 'alas shalah, tak boleh. Nah, itu syarat-syarat. Kemudian apa yang disunnahkan dalam azan? Sunnah-sunnahnya, orang yang azan dan iqamah hendaknya suci dari hadas, artinya wuduk dulu. Nah, ini sunnah, wuduk dulu. Setelah wuduk baru azan. Kemudian menghadap kiblat, menghadap kiblat. Di musola kami sana ada juga bapak yang azan tuh sambil azan sambil buka pintu sambil ke sana karena tak ada orang, ya menghadap kiblat saja, jangan berjalan-jalan. Hendaklah berdiri, berdiri, tak boleh duduk, sunnah berdiri. Ya Bilal, kata Nabi, kum fanadi bis salah, berdirilah tegak lalu azanlah untuk solat. Dilakukan di tempat yang tinggi. Kalau dulu tempat tinggi orangnya naik ke atas, kalau sekarang cukup toa aja naik ke atas, tak perlu lagi orangnya. Kemudian muazzin itu orang yang suaranya keras dan bagus, suaranya lantang dan bagus, supaya lebih banyak orang yang tertarik untuk datang ke masjid. Jadi didahulukan orang yang suaranya baik. Dalilnya, bersabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid, alqihi ala Bilal, ajarkanlah lafaz azan kepada Bilal, wahai Abdullah bin Zaid, fa innahu anda sautan minka, karena suaranya lebih keras dan lebih baik daripada suaramu. Jadi ada sahabat Nabi Abdullah bin Zaid disuruh oleh Nabi ajarkan azan itu kepada Bilal karena suara dia lebih baik, lebih bagus. Itu dalilnya. Tapi, kalau tak ada orang, waktu sudah masuk, maju aja lah azan, jangan sampai tak azan. Misal kita merasa suara kita kurang baik nih, kurang bagus, tapi tak ada orang lain, maka maju, tetap azan. Kalau ada yang protes, suruh yang protes itu datang cepat besok azan. Ini macam imam juga. Imam kalau ada banyak, suruh Ustaz Alwi yang maju jadi imam, karena suaranya lebih bagus, hafalannya lebih banyak. Tapi kalau tak ada imamnya, maju. Siapa yang bisa jadi imam daripada tak ada imam? Sama imam, muazzin sama. Tapi kalau banyak muazzin, maju yang paling bagus suaranya, yang paling keras, yang paling bagus suara. Tapi kalau tak ada, maju aja lah, apa yang ada aja lah. Yang penting ada azan. Itu. Kemudian apa lagi sunnahnya? Membaca sholawat, bisa sebelum, bisa sesudah membaca sholawat Nabi. Kalau sesudah ditambah dengan doa, Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamman mahmudan lazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Baca doa sunnah. Kemudian sunnah membaca doa di antara azan dan iqamah. Ini di antara waktu-waktu yang mustajab berdoa itu setelah selesai azan menunggu iqamah, itu waktu yang mustajab. Sunnah perbanyak berdoa.
Jangan banyak bercita, banyak berdoa. Kadang asal jumpa kawan bercita pula, lupa berdoa. Itu banyak berdoa di antara azan dan iqamah. Kemudian bagi yang mendengar azan, menjawab azan itu, dijawab azan. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuai yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa itu jawabannya? Diseru oleh muazzin, marilah solat, marilah menuju kemenangan. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan hanya atas izin Allah. Itu maknanya kita datang solat ini atas izin Allah. Kita tak ada kuasa, tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Makanya kita jawab itu. Kemudian pas subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Pasti kebanyakan menjawab as-salatu khairum minan naum. Jawabannya shadaqta wa bararta, yang paling pendek. Shadaqta wa bararta. Shadaqta, engkau benar. Itu kan artinya as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita jawab shadaqta, engkau benar, wa bararta, engkau baik. Kalau yang panjangnya ditambah wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku termasuk orang yang bersaksi yang demikian itu. Nah, jadi mana yang belum tahu, besok kalau azan ketika muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita jawab shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Panjang kali, shadaqta wa bararta. Nah, yang paling pendek. Setelah itu jawaban qomat iqamah, jawabannya sama, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah. Ketika muazzin mengatakan qad qamatis shalah, kita jawab aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Nah, beda satu. Artinya semoga Allah terus mendirikannya dan melestarikan solat itu. Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Ingat. Nah, itu sunnah-sunnah dalam azan. Selesai azan barulah mulai solat. Tapi sebelum solat harus tahu dulu syarat-syarat wajib solat. Jadi mungkin pertemuan ini kita masih teori saja, karena pertemuan singkat, berikutnya baru kita praktek. Kajian sampai jam itu kok jam 5 itu jam. Hah? Jam 5.45. Sejam terlambatnya. Syarat-syarat wajib solat. Kalau dikatakan syarat-syarat wajib, berarti kalau syarat-syarat ini ada pada diri kita, kita wajib solat. Nah, syarat-syarat wajib. Kalau syarat ini ada pada diri kita, berarti kita wajib solat. Yang pertama, Islam. Maka semua orang Islam wajib sholat. Nah, itu yang pertama.
Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Kalau suci dari haid dan nifas, wajib sholat. Yang ketiga, berakal. Kalau rasa-rasanya kita berakal, tidak gila, maka wajib sholat. Yang keempat, balik, sudah sampai umur. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, umurnya sekitar 13 sampai 15 tahun, balik, maka wajib sholat. Yang kelima, sudah sampai dakwah kepadanya, tahu dia bahwa sholat itu wajib, sholat itu rukun Islam, maka dia wajib sholat. Kalau orang-orang yang di pedalaman, dalam hutan hidupnya, belum pernah sampai orang berdakwah ke sana, maka dia belum wajib sholat. Tak ada TV, tak ada internet, jauh dari peradaban, maka belum wajib sholat, karena dakwah belum sampai kepada dia. Tapi kalau kita di sini, tak ada lagi yang tak sampai dakwah. Yang keenam, melihat atau mendengar. Kalau orang yang tak melihat, tak pula bisa mendengar, maka dia tak wajib sholat. Tapi kalau hanya tidak melihat, masih mendengar, masih bisa belajar. Tapi kalau sudahlah tak melihat, tak mendengar pula, payah belajar, maka dia tidak wajib sholat. Yang ketujuh, terjaga, jaga dia, tidak tidur dan tidak pingsan dan tidak lupa, dia wajib sholat. Dalilnya, rufi'al qalam an salasin, pena terangkat dari 3 orang, anis sobi hatta yablugha, anak-anak sampai dia dewasa, wa anin naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sembuh. Maka kalau ada orang yang pingsan, tak wajib sholat. Ada orang yang tertidur, bukan tidur, tertidur. Kalau tiba-tiba terbangun jam 8 baru terbangun, subuhnya jam 8 terbangun, memang tak ada terbangun sama sekali, tak ada terdengar suara azan sama sekali, bangun jam 8, maka dia sholat subuh jam 8 itulah, langsung sholat. Niatnya tidak qadha, tapi tetap adaan lillahi ta'ala, dia tidak mengqadha, tapi itulah waktu sholat bagi orang yang baru tersadar, baru terbangun. Tapi jangan sampai tiap hari. Ini tiap hari jam 8 bangun, itu bukan tertidur, memang jadwal tidurnya, berarti jadwal bangunnya jam 8 sesekali. Tahu, kadang ada memang tidur macam orang mati, tiba-tiba bangun jam 7 langsung sholat subuh. Atau malam tadi sholat isya, biasanya berjamaah terus sholat isya, tapi sekali itu pas ada urusan, ada acara, lupa sholat isya, rasa-rasanya sudah sholat, karena biasanya berjamaah. Ini sering terjadi. Maka lupa, tiba-tiba teringat, pagi ini baru teringat, setelah subuh ini baru teringat, malam tadi belum sholat isya, maka langsung sholat isya. Itulah waktu dia sholat isya itu, karena dia baru teringat. Niatnya tetap adaan lillahi ta'ala, bukan qadha. Karena ketika itu dia baru teringat, baru tersadar, maka
ketika itulah waktu solat itu bagi dia. Jadi langsung solat, tidak menunggu nanti masuk isya lagi, langsung kerjakan solat. Itu diantara syarat-syarat wajib solat. Kalau lengkap syarat-syarat tadi, maka kita wajib solat. Kalau tidak solat, dosa besar. Berikutnya syarat-syarat sah solat. Kalau disebutkan syarat-syarat sah, kalau lengkap syaratnya baru sah solat kita. Itu syarat-syarat sah solat. Kalau lengkap syaratnya baru sah solat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana mensucikan? Kemarin sudah. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, hadas besar disucikan dengan mandi. Mandi wajib. Kalau sudah suci baru solat, baru sah solat. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Pakaian bersih, tak ada kencing bayi, anak, tak ada kencing kucing. Tempatnya suci, tak ada tai ayam, suci dari najis, baru sah solat. Berarti kalau ada najis tak sah solat. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian syarat sah yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat. Perempuan boleh yang nampak muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut. Kalau tertutup aurat ini baru sah solat. Berarti kalau terbuka tak sah solat. Pernah nengok orang pakai baju kaos, pakai celana sempit, ketika sujud nampak pula belahan. Itu kalau terbukanya lama, dari mulai sujud sampai duduk tak sah solat. Kecuali terbukanya sedikit sebentar, ketika turun aja terbuka, atau ketika bangkit terbuka, itu masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau selama sujud itu terbuka, tak sah solat. Ini banyak kejadian. Kadang anak-anak muda ini pakai baju pendek, baju kaos. Karena syarat sah solat itu menutup aurat. Kemudian syarat sah berikutnya mengetahui masuknya waktu solat. Solat itu ketika sudah masuk waktu baru sah. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah, kecuali dalam keadaan darurat. Di atas kendaraan, di atas kapal, atau ketika di hutan tidak tahu arah kiblat kemana, itu. Tapi dalam keadaan normal menghadap kiblat Ka'bah. Menghadap itu maknanya menghadap arahnya saja, bukan bendanya harus pas. Ini Ka'bah di Mekah, kita di Indonesia harus pas, tidak, tapi hanya arahnya. Kecuali bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Orang yang ada di dalam Masjidil Haram memang harus pas menghadap ke benda Ka'bah itu. Orang yang berada di luar Masjidil Haram, mereka menghadap ke arah Masjidil Haram. Terkena masjid itu ada sah. Kita yang berada jauh, kita menghadap ke arah kira-kira arah Masjidil Haram, arah Makkah, arah tanah haram. Asal sudah terkena tanah haram itu sudah sah menghadap kiblat. Itulah diantara syarat-syarat sah sholat. Mungkin sampai di situ saja dulu. Kalau ada pertanyaan silakan.
Kemana dulu tadi? Nah, itulah. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan, kadang kan orang tua kita kan udah mundur, kadang dia sholatnya lupa rakaat, lupa lupa. Nah, penyakit ikut lah istilahnya kan, orang tua. Ya kalau keadaannya sudah demikian berarti dimaafkan karena memang kemampuannya begitu. Apalagi kalau orang tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau ada yang mengingatkan boleh dikasih tahu, tadi lupa itu ada 1 rakaat tinggal, diingatkan. Tapi kalau tak ada orang yang mengingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang melainkan sesuai kemampuannya. Maka laksanakanlah sebagaimana dia mampu, dimaafkan. Itulah. Tapi kalau ada orang di situ diingatkan, diulang kembali boleh. Mana Pak Oles? Kembali ke azan tadi. Ya. Kalau azan itu maksudnya memberitahu mahasiswa untuk sholat. Ya. Yang kedua mengajak orang untuk sholat. Gimana kalau seandainya waktu sholat sudah jauh masuk, sudah sampai kurang 10 menit, orang sudah lain sudah sholat masih mengumandangkan azan. Gimana itu? Oh, agak terlambat ya. Sholat lagi. Ya. Tetap dikumandangkan karena azan ini selain dari memberitahukan waktu, dia syiar juga. Syiar bisa jadi orang yang ada di sekitar sini menunggu azan itu. Kalau tak ada azan tak datang dia, jadi tetap dikumandangkan. Macam di musola sana ada kadang orang udah selesai sholat, udah mulai sholat ya baru azan. Jadi tetap dikumandangkan karena orang di sekitarnya itu banyak kadang menunggu azan itu. Kalau tak ada azan tak datang, berarti tak ada orang nih. Jadi tetap dikumandangkan. Karena salah fungsi yang lainnya adalah syiar, untuk mensyiarkan sholat, mengajak orang sholat walaupun sudah terlambat. Maka tadi kalau ada kita di situ langsung azan, jangan menunggu orang lain. Walaupun misalnya suara kita tak terlalu mantap, tetap aja azan daripada terlambat gitu. Jadi tetap dikumandangkan. Ada yang lain? Begini Ustaz, Ya, Mas Darul. tentang menutup aurat ya Ustaz. Menutup aurat. Saya memperhatikannya. Pas duduk di sebelahnya, pas tahiyat akhir. Ya. Jadi mungkin bapak-bapak ini perokok lah gitu. Nah, Jadi pas ini kan kalau orang laki-laki jarang pakai lapisan dalam ini ya. Pakai mungkin bolong. ya. Jadi di mananya bolong? Di paha. Sedikit terlihat kulitnya itu. Kalau dia bolong, tengok besar bolongnya sebagaimana. Kalau sikit aja, tidak terlalu apalah, maka dimaafkan. Ya kira-kira setitik tapi nampak kulit. Kalau dia sadar ketika selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Tapi yang lebih baik, lebih hati-hati diulang. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap sah. Tapi kalau dia tahu bolong ini sebelum mulai sholat, tetap dia sholat, tak sah. Begitu Mas Darul. Tengok lagi nanti besarnya sebesar apa. Kalau dia kecil kali, Mungkin bekas api. setitik, kalau setitik masih dimaafkan lah Mas Darul. Tapi kalau sudah sebesar tunjuk nih mungkin, ini harus tak sah. Ini bapak-bapak banyak memang ini kasusnya. Yang merokok ini lah. Ya. Ustaz, Ya. jadi gimana kalau pas waktu kita menguburkan mayat itu kita diajarkan itu apakah? Oh, azan ketika menguburkan mayat. Dalil Al-Quran tidak ada, dalil hadis tidak ada. Dalilnya qiyas. Qiyas ini karena ketika lahir diazankan, maka ketika mati pun diazankan. Dalilnya qiyas.
dipakai oleh sebagian ulama Syafi'i, sebagian. Maka sikap kita kalau ada yang mengazankan tidak kita larang, tapi tidak juga kita suruh. Nah, kalau dia mau azankan silakan, tapi tidak kita suruh, tidak juga. Karena ada sebagian dalam kitab mazhab Syafi'i, ada sebagian membolehkan dengan dalil qiyas tadi. Qiyas itu menyamakan satu hukum. Karena lahirnya diazankan, maka ketika mati diazankan, itu dalil qiyas. Nah, jadi kalau ada yang mengazankan silakan, tapi tidak kita suruh juga. Masih ada? Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustaz, jadi ada di beberapa daerah itu dalam satu hari ada beberapa ajan, terutama di siang hari. Jadi sampai-sampai kalau kita baru ke daerah tersebut, saya nggak menyebut daerahnya ya. Jadi kita agak rancu gitu. Misal kita bertamu di lokasi tersebut agak rancu. Ini ajan sholat atau ajan apa ini? Maksudnya dalam satu waktu Berbeda. Sebagai contoh gini, misalnya kan dari mulai zuhur dan gitu. sholat zuhur masuk waktu. Nah, itu ajan, terus nanti jam 2 ajan. Oh, jam 2 azan lagi. 3 ajan. Nanti orang lomba azan enggak? Bukan. Kalau menurut saya seperti itu. Memang begitu terus. Ya, itu memberitahu ini menurut saya pribadi ya. Itu memberitahu kayaknya kalau misalnya jam 2 itu istirahat dulu, makan siang. Seperti itu kayaknya gitu. Belum pernah pula kita jumpai ya. Ada Pak Alis pernah jumpai? Apa saya sebut saya daerahnya? Itu di sekitar Wonosobo. Oh, di Jawa sana ya. Ya, kalau di dalam syariatnya azan itu setelah masuk waktu tadi sudah kan dalilnya. Kemudian kecuali sholat subuh. Nah, kecuali sholat subuh yang boleh sebelum waktu masuk. Selain dari itu tak boleh. Nah, itu ditanyakanlah kepada yang azan ini, apa maksudnya azan, kok bisa azan berkali-kali? Kalau dalam syariatnya tidak ada Pak, tapi entah apa tujuannya. Ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan di masjid azannya, di semua masjid Hampir semua. itu wallahu alam lah, tak tahu kita. Di daerah kita ini tak pernah kita jumpai. Kalau ada kita jumpai bisa kita datangi, nanti kita tanya kan. Tapi kalau ke Wonosobo jauh kali pula kita ke sana. Ya. Baik, mungkin itu saja. Sudah jam. Oh, ya Bu. Ya. Sah wudu. Oh, berarti wudu nampak aurat. Ya. Wudu nampak aurat sah, tetap sah. Cuma dia masalah adab saja. Oh, dalam keadaan pakai anduk membaca doa. Ya, kalau doa yang umum itu ada adab-adab doa. Di antaranya menghadap kiblat, menutup aurat. Tapi kalau dia dalam keadaan wudu, setelah wudu, doa setelah wudu, memang doa itu dibaca setelah wudu. Maka walaupun keadaan tidak menutup aurat, maka tetap boleh berdoa karena dia tidak dalam keadaan umum. Namanya doa setelah wudu, maka dia dibaca setelah wudu. Nanti kalau setelah sholat kita baca doa setelah wudu, bukan doa wudu lagi namanya. Jadi tetap baca, gak apa-apa. Kecuali doa yang dalam doa umum, maka
adab-adab berdoa tetap dipenuhi. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu saja. Wallahu alam. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, masuk rukun solat dan sunnah solat dan prakteknya. Kita berdoa di akhir majelis, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam iman dan Islam. Allah berikan kita barakah dalam hidup kita. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.